Untuk bahan pertama yaitu 250 gram tape singkong. Usahakan tapenya pilih yang manis ya. Tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan margarin. Kemudian tambahkan dengan 100 ml susu kental manis. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Kalau semua bahan sudah tercampur dengan merata, kita sisihkan dulu ya guys. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan perekat, yaitu 2 sendok makan tepung terigu, tambahkan dengan secukupnya aja air. Aduk-aduk dengan merata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya secukupnya aja kulit pangsit. Di sini aku pakai 20 lembar ya guys. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tambahkan dengan isian. Untuk isiannya aku pakai cuma setengah sendok makan aja. Jadi kita taruh memanjang kayak gini, kemudian selanjutnya kita gulung. Kemudian tambahkan dengan bahan perekat. Jadi hasilnya kayak gini ya guys. Oke, biar nggak gagal paham, kita ulangi lagi. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tambahkan dengan isian. Kemudian lanjut kita gulung dengan perlahan, jadi usahakan nggak pipih. Selanjutnya tambahkan dengan bahan perekat. Tuh, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita akan lanjut gulung sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih lengkap dan juga jelas apa aja bahannya, kemudian takarannya, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, inilah hasilnya guys. Sudah aku gulung semuanya, jadinya banyak banget, sebanyak 20 piece. Kemudian selanjutnya siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, lanjut goreng roll tape menggunakan api cenderung sedang agar nggak banyak menyerap minyak. Jangan lupa untuk sesekali dibalik agar matang dengan merata. Kalau udah kuning kecoklatan kayak gini, angkat kemudian tiriskan. Lanjut kita akan goreng roll tape yang lainnya sampai selesai. Nah, inilah roll tape yang udah aku goreng semuanya. Kemudian aku pindahin di piring saji kayak gini. Untuk jualan bisa kalian kemas menggunakan mika seperti ini. Per piecesnya bisa kalian jual dengan harga Rp1.000 aja, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah, ini aku ambil satu ya guys, aku mau cobain bagaimana rasanya. Rasanya enak banget guys, crunchy di luar dan juga lumer di dalam. Dan aroma harum dari tape singkongnya ini benar-benar menggugah selera. Untuk ide jualan ini pasti dijamin laris manis. Oke, kita langsung ke bahannya aja. Sebanyak 2 buah kentang berukuran sedang. Udah aku kupas, kemudian kita akan kukus. Kukus menggunakan api cenderung sedang selama 10 menit atau sampai matang. Sambil menunggu kentangnya dikukus, kita siapkan dulu bahan lainnya, yaitu secukupnya aja daun bawang, kemudian potong tipis seperti ini. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu.
Nah, kira-kira kentangnya udah mateng, kemudian angkat dan tiriskan. Siapkan satu buah mangkuk, kemudian masukkan kentang yang tadi udah kita kukus. Selanjutnya kita akan haluskan menggunakan garpu seperti ini. Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur. Setelah itu tambahkan dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh kaldu ayam, dan 2 siung bawang putih yang udah kita haluskan. Lalu tambahkan dengan daun bawang yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Selanjutnya kita akan aduk dengan merata. Setelah diaduk dengan merata, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan bahan selanjutnya, yaitu sebanyak 10 batang sosis. Aku di sini pakai sosis ayam ya guys. Kemudian kita akan belah menjadi 2. Sebenarnya kalau kalian mau, sosis ini bisa banget dibelah menjadi 4 ya. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, sosisnya udah selesai kita belah, kemudian kita sisihkan dulu. Sebanyak 2 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan dengan secukupnya air. Tepung terigu ini akan kita gunakan sebagai bahan pencelup dan juga bahan perekat. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Siapkan juga sebanyak 20 lembar kulit pangsit atau kulit lumpia juga boleh ya. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian selanjutnya tambahkan dengan kentang yang tadi udah kita haluskan, jadi seperti ini. Untuk banyaknya sendiri cukup 1 sendok kecil aja ya guys. Lalu olesi dengan perekat di sekelilingnya. Kemudian tambahkan dengan sosis yang tadi udah kita belah. Selanjutnya kita akan gulung. Jadi hasilnya seperti ini ya guys. Kita tekan-tekan aja bagian pinggirnya kayak gini. Oke, kalau masih ada yang belum paham, jadi aku ulangi sekali lagi. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian olesi dengan perekat. Tambahkan dengan kentang yang tadi udah kita haluskan. Untuk banyaknya 1 sendok kecil aja. Jadi dipipihkan seperti ini. Kemudian tambahkan dengan sosis yang tadi udah kita belah menjadi 2 dan gulung. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke guys, lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahannya, kemudian takaran bumbu nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, udah selesai aku gulung semuanya guys. Kemudian untuk separuhnya ini akan aku tambahkan atau akan aku lumuri menggunakan tepung panir. Siapkan secukupnya aja tepung panir, kemudian bahan pencelup. Kemudian masukkan kentang roll sosis tadi ke bahan pencelup. Lalu kita akan lumuri menggunakan tepung panir. Jadi seperti ini aja, simple banget ya. Jadi yang aku lumuri menggunakan tepung panir hanya sebagian aja, jadi sebagiannya itu masih original. Nah, hasilnya seperti ini yang udah kita lumuri menggunakan tepung panir. Kemudian siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, lanjut kita akan goreng roll kentang yang originalnya terlebih dahulu. Goreng menggunakan api cenderung sedang agar nggak banyak menyerap minyak. Kalau udah kuning kecoklatan seperti ini, angkat kemudian tiriskan.
Oke, kita lanjut goreng yang berikutnya. Nah, ini aku mau goreng yang tadi aku lumuri menggunakan tepung panir. Jangan lupa untuk sesekali dibalik ya guys, agar matang dengan merata. Kalau udah berwarna kuning kecoklatan kayak gini, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, inilah hasilnya guys, sudah aku goreng. Tadi sebagiannya aku simpan di kulkas ya. Jadi bisa dijadikan frozen food, bisa digoreng seperlunya aja. Nah, untuk jualan bisa kalian kemas menggunakan mika seperti ini. Jangan lupa tambahkan dengan saus cabai ataupun saus tomat. Nah, ini roll kentangnya udah aku kasih saus cabai ya guys. Aku mau cobain bagaimana rasanya. Rasanya tuh enak banget, crunchy di luar, creamy di dalam. Bikinnya juga gampang banget, dari bahan yang sangat ekonomis. Ini cocok banget untuk ide jualan. Bisa dijual dengan harga 1.000 ataupun 2.000, atau bisa juga disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah kalian masing-masing. Sebanyak 250 gram kentang udah aku kupas, kemudian di sini aku akan kukus terlebih dahulu kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Nah, ini kentang setelah aku kukus kurang lebih 15 menit, kemudian kita angkat, kita pindahkan ke sebuah mangkuk. Selagi kentangnya masih panas, kemudian kita akan haluskan menggunakan sendok garpu. Nah, kira-kira kentangnya udah halus, kemudian tambahkan dengan 1 butir telur. Untuk telurnya kita pakai yang ukuran sedang ya guys. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan 250 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan 350 gram tepung tapioka. Tambahkan dengan 4 siung bawang putih yang udah kita haluskan. Setengah sendok teh penyedap rasa, kemudian setengah sendok makan garam. 1 saset kaldu ayam bebas merek, di sini aku pakai Royco. Lalu tambahkan juga dengan 1 saset merica bubuk. Dan juga tambahkan dengan secukupnya aja irisan daun bawang. Setelah itu kita akan aduk-aduk dengan merata. Agar lebih mudah lagi, di sini aku mau adon menggunakan tangan aja ya guys. Jangan lupa cuci tangannya terlebih dahulu dengan bersih. Kita akan adon sampai kalis. Nah, ini kira-kira adonannya udah kalis ya guys, sudah nggak menempel lagi di tangan. Kemudian selanjutnya aku udah siapkan sebuah piring dan aku udah taburi menggunakan tepung tapioka. Selanjutnya kita akan bentuk adonannya, ambil secukupnya aja adonan, kira-kira 1 gumpal seperti ini ya guys. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya guys. Taruh di piring yang tadi udah kita lumuri tepung tapioka. Oke, biar nggak gagal paham, aku ulangi sekali lagi. Ambil secukupnya aja adonan, kemudian kita akan gulung. Untuk ukurannya cukup sebesar jari jempol aja ya guys. Jadi bisa disesuaikan juga dengan selera kalian masing-masing. Jadi kalian kira-kira aja kalau mau dijual 1000-an itu seperti apa gedenya. Oke, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, kira-kira adonannya udah siap. Ini 1 piring, 1 piringnya lagi udah aku taruh dekat kompor ya guys. Nah, aku udah panaskan air di sebuah panci. Kemudian setelah air mendidih, tambahkan dengan secukupnya aja minyak goreng. Lanjut kita akan rebus. Makanan ini aku namain dengan sempol kentang ya guys. Atau kalau kalian punya nama lain boleh dah tulis di kolom komentar ya. Ini kita masukkan dulu sebagian aja. Nah, setelah adonannya kokoh, kita angkat pelan-pelan. Kalau sempol kentangnya sudah mengapung seperti ini, barulah masukkan sebagiannya lagi.
Sebenarnya bisa ya guys kita masukkan semuanya, tapi di sini aku menghindari agar nggak lengket satu sama lain. Ini hasilnya setelah aku rebus kurang lebih 15 menit sudah mengapung semuanya seperti ini. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbunya nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi boleh kalian cek di sana. Nah inilah hasilnya guys, sempol kentang kita udah mateng, udah aku taruh di piring saji kayak gini. Kemudian ambil tusuk lidi. Untuk tusuk lidinya aku pakai yang sedang ya guys, jadi bukan yang gede yang buat sate. Kemudian kita akan tusuk sempol kentangnya. Nah ini udah selesai aku tusuk sempol kentangnya semuanya. Oke kita langsung aja ke bahan selanjutnya. Siapkan 1 buah gelas, kemudian pecahkan 2 butir telur. Tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu ayam. Kemudian tambahkan dengan kira-kira 3 sendok makan air. Kemudian kita akan kocok lepas. Lalu masukkan sempol kentangnya, lanjut kita akan goreng. Siapkan teflon, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya panas, kita akan goreng sempol kentangnya. Goreng menggunakan api cenderung kecil aja ya guys. Di sini kita mau matengin telurnya aja, jadi nggak perlu lama-lama. Jangan lupa sesekali dibalik agar matang dengan merata. Kalau udah berubah warna jadi kuning kecoklatan kayak gini, kemudian angkat dan juga tiriskan. Oke, kita lanjut goreng sempol yang berikutnya, goreng sampai selesai atau bisa disesuaikan dengan permintaan pembeli. Karena sempol kentang ini enaknya itu dijual pada saat masih anget, pasti dijamin laris manis dan membuat pembeli nggak berhenti ngantri. Untuk estimasi, satu resep itu menghabiskan Rp25.000 dan menghasilkan 65 tusuk. Tapi kembali lagi harga bahan di setiap daerah itu sangatlah berbeda ya guys, jadi bisa disesuaikan aja. Nah inilah guys sempol kentangnya udah aku goreng sebagiannya lagi bisa kita jadikan frozen food. Bisa kalian jual menggunakan kemasan mika seperti ini atau plastik biasa. Dijual dengan harga 1000-an aja, ini udah untung banget. Atau sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Aku mau cobain bagaimana rasanya, udah aku tambahin dengan saus cabai. Rasanya ini bener-bener enak banget guys. Kentangnya masih berasa banget, rasanya juga gurih, enak. Pokoknya ini mantul banget. Kalau untuk ide jualan dijamin laris manis. Oke guys, makasih ya yang udah temenin aku bikin cemilan ide jualan hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih. Bye.